Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku nomor 1 bestseller di New York Based Times, juga Wall Street Journal, Business Week, USA Today. Hebat ya bukunya. Cara cerdas menyiasati perubahan dalam hidup dan pekerjaan. Who Moved My Cheese? Spencer Johnson, MD. Mengantar oleh Kenneth Blanchard, PhD, co-authors of The One Minute Manager. Metode manajemen terpopuler dunia. A Gem, Small and Valuable. Buku ini diklaim cerdas, sederhana, dan berhasil. Saat ini kita akan baca bagian pertama buku ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan Chicago. Setelah bertemu dalam reuni sekolah pada malam sebelumnya, beberapa mantan teman sekelas yang pernah bersahabat baik saat di sekolah dulu bertemu untuk makan siang. Mereka ingin mendengar lebih jauh tentang apa yang terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Setelah makan siang yang lezat dan saling olok mengenang masa lalu, mereka sampai pada topik pembicaraan yang menarik. Angela, yang pernah menjadi murid terpopuler di kelas, berkata, "Hidup ternyata begitu berbeda dengan apa yang kita bayangkan saat masih di sekolah dulu. Begitu banyak perubahan yang terjadi." "Tentu saja," sahut Nathan. Semua tahu bahwa Nathan masuk ke bisnis keluarga yang dijalankan dengan cara yang kurang lebih sama seperti dulu dan telah ada di sekitar mereka sejak dulu. Oleh karena itu, mereka sangat heran saat ia menunjukkan ketertarikannya. Katanya, "Tapi apakah kalian memperhatikan bahwa kita tidak ingin berubah saat terjadi perubahan?" Kata Carlos, "Menurutku, kita menolak perubahan karena kita takut berubah." "Carlos, kamu kan pernah jadi kapten tim sepak bola," kata Jessica. "Tak pernah terlintas dalam benakku kamu akan mengatakan sesuatu tentang merasa takut." Mereka semua tertawa saat mereka menyadari bahwa walaupun mereka sudah terpisah ke jurusan yang berbeda-beda, dari bekerja di rumah sampai mengelola perusahaan, mereka mengalami perasaan yang sama. Masing-masing berusaha untuk mengatasi perubahan tak terduga yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Dan sebagian besar mengakui mereka tidak punya cara yang tepat untuk mengatasinya. Kemudian Michael berkata, "Dulu saya memang takut akan perubahan. Saat perubahan besar terjadi dalam bisnis kami tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga kami tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dan akibatnya kami hampir kehilangan bisnis tersebut." "Itu sampai," sambungnya, "saya mendengar tentang cerita lucu yang mengubah segalanya." "Bagaimana? Kok bisa begitu?" tanya Nathan. "Ya, cerita tersebut mengubah cara saya memandang perubahan dari kehilangan sesuatu menjadi mendapatkan sesuatu, dan ditunjukkan pula bagaimana cara melakukannya. Segera setelah itu, segala sesuatu berkembang dengan baik, baik di pekerjaan maupun di dalam kehidupan saya. Pada awalnya, saya sangat terganggu dengan kesederhanaan cerita tersebut, sebab ceritanya mirip dengan apa yang biasa kita dengar di sekolah. Kemudian, saya sadar bahwa keempat tokoh dalam cerita itu adalah perwujudan dari diri saya. Saya memutuskan siap untuk bertindak dan saya pun berubah. Kemudian saya ceritakan cerita itu ke beberapa orang di perusahaan dan mereka pun meneruskannya kepada orang lain. Dan bisnis kami pun menjadi makin baik karena sebagian besar bisa menyesuaikan diri dengan lebih baik.
Dan sama seperti saya, banyak di antaranya mengatakan bahwa cerita itu juga menolong kehidupan pribadi mereka. Namun demikian, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bisa jadi karena mereka telah tahu dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Atau yang lebih sering terjadi, mereka merasa sudah tahu semuanya dan tidak mau belajar. Mereka tidak bisa melihat mengapa banyak orang yang mendapatkan sesuatu dari cerita itu. Salah satu salah satu eksekutif senior yang sangat sulit beradaptasi mengatakan bahwa membaca cerita itu membuang-buang waktu saja, karyawan yang lain mengoloknya bahwa mereka tahu siapa dia dalam cerita itu, yaitu tokoh yang tidak mau belajar sesuatu yang baru, tidak mau berubah. Bagaimana sih ceritanya? Tanya Angela. Judulnya Who Moved My Cheese? Semua tertawa. Wah, aku sudah mulai suka nih, kata Carlos. Maukah kamu menceritakannya? Mungkin kami bisa mendapatkan sesuatu darinya. Tentu saja, jawab Michael. Ceritanya singkat kok. Ia pun mulai bercerita. Cerita Who Moved My Cheese? Suatu ketika di zaman dulu, hidup 4 tokoh yang berlarian di dalam labirin mencari cheese untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. 2 di antaranya adalah tikus yang bernama Snip dan Scary. 2 lainnya adalah kurcaci sebesar tikus yang berpenampilan dan bertingkah laku sama seperti manusia pada saat ini. Namanya adalah Ham dan Haw. Karena ukuran mereka yang kecil, dengan mudah terlewatkan apa yang sedang mereka lakukan. Namun, jika kita lihat lebih dekat, Anda akan menemukan hal yang sangat luar biasa. Setiap hari, tikus dan kurcaci tersebut menghabiskan waktu mereka di dalam labirin mencari cheese kesukaan mereka. Tikus-tikus, Snip dan Scary yang hanya mampu berpikir sejauh otak binatang pengerat itu berpikir, namun dikaruniai naluri yang baik. Mencari cheese keras berlubang-lubang sama seperti yang dilakukan tikus-tikus lainnya. Sementara itu, kedua kurcaci, Ham dan Haw, menggunakan otak mereka yang dipenuhi dengan berbagai dogma dan emosi, mencari cheese yang berbeda, yaitu cheese dengan si besar, yang mereka percaya sebagai pembawa kebahagiaan dan kesuksesan. Namun meskipun berbeda, kurcaci dan tikus mempunyai hal-hal yang sama. Setiap pagi, masing-masing akan mengenakan pakaian jogging dan sepatu lari mereka, meninggalkan rumah kecil mereka, berlomba lari menuju labirin mencari cheese favorit mereka. Labirin tersebut terdiri dari lorong panjang berkelok-kelok dan ruang-ruang yang beberapa di antaranya berisi cheese yang lezat. Namun demikian, ada pula sudut-sudut gelap dan jalan tak bertuan yang menyesatkan, sehingga mudah sekali bagi siapa saja tersesat di dalamnya. Sementara itu, bagi mereka yang telah menemukan jalan, terdapat rahasia-rahasia yang membuat mereka bisa hidup senang. Tikus-tikus, Snip dan Scary menggunakan mode trial and error dalam mencari cheese. Mereka berlari ke satu lorong dan jika ternyata kosong, mereka akan berbalik dan mulai mencari di lorong yang lain. Mereka mengingat lorong mana saja yang tidak menyimpan cheese dan dengan cepat pindah ke daerah lain. Snip bertugas melacak jejak cheese dengan mengendus-gendus menggunakan hidungnya yang hebat. Sedangkan Scary yang akan berlari terlebih dahulu. Seperti dugaan Anda, mereka pernah juga salah arah dan sering menabrak tembok. Namun tak lama kemudian, mereka akan menemukan kembali jalan yang benar.
Sama seperti tikus, kedua kurcaci, Ham dan How, juga menggunakan kemampuan berpikir dan belajar dari pengalaman mereka. Namun mereka bergantung pada otak mereka yang kompleks dalam mengembangkan metode menemukan cheese. Kadang mereka berhasil, namun seringkali kepercayaan dan emosi manusiawi mereka yang kuat mengambil alih dan mengaburkan cara mereka melihat suatu permasalahan. Hal itu menyebabkan hidup di labirin menjadi semakin rumit dan penuh tantangan. Walaupun begitu, mereka semua, Snip, Scary, Ham, dan How, menemukan cara masing-masing dalam mencari apa yang mereka inginkan. Pada suatu hari, mereka menemukan cheese kesukaan mereka di salah satu ujung lorong cheese station C. Setelah itu, setiap pagi, para tikus dan kurcaci segera memakai perlengkapan lari mereka dan langsung berlari menuju cheese station C. Tak lama kemudian, hal itu menjadi kegiatan rutin mereka. Snip dan Scary tetap dengan kebiasaan bangun pagi mereka dan langsung berlari ke dalam labirin dan selalu mengikuti rute yang sama. Begitu sampai di tujuan, mereka menanggalkan sepatu lari dan mengikat kedua talinya, lalu mengalungkannya di leher sehingga memudahkan mereka memakainya saat memerlukannya nanti. Kemudian, mereka menikmati cheese. Pada awalnya, Ham dan How juga berlarian ke cheese station C setiap pagi untuk menikmati potongan cheese baru yang lezat yang telah menunggu mereka. Namun setelah beberapa saat kebiasaan para kurcaci berubah. Sekarang, Ham dan How bangun sedikit lebih siang, berpakaian sedikit lebih lama, dan kemudian baru berjalan ke cheese station C. Sekarang mereka sudah tahu di mana letak cheese station C dan jalan menuju ke sana. Mereka tidak tahu dari mana datangnya cheese itu dan siapa yang menempatkannya di sana. Mereka hanya berasumsi bahwa cheese itu pasti ada di sana. Setiap pagi, begitu Ham dan How sampai di cheese station C, mereka segera masuk dan berlaku seolah-olah di rumah sendiri. Mereka menggantung pakaian lari, melepas sepatu, dan menggantikannya dengan sendal. Mereka merasa sangat nyaman saat ini karena telah menemukan cheese. Ini luar biasa, kata Ham. Tersedia cukup banyak cheese untuk kita semua. Kurcaci-kurcaci itu merasa bahagia dan sukses, serta berpikir bahwa sekarang mereka sudah aman. Segera sesudah itu, Ham dan How menganggap cheese yang mereka temukan di cheese station C adalah milik mereka. Tempat itu seperti toko cheese yang luas dan mereka pun segera memindahkan rumah mereka lebih dekat ke sana dan mulai membangun kehidupan sosial di sekitarnya. Supaya lebih aman, Ham dan How menghias dinding-dinding tempat itu dengan berbagai pepatah, bahkan menggambar gambar cheese di sekelilingnya yang membuat mereka tersenyum. Salah satunya tertulis, "Memiliki cheese membuat Anda bahagia." Kadang, Ham dan How mengundang teman-teman mereka untuk mengagumi tumpukan cheese di cheese station C. Sambil menunjuk ke tumpukan itu dengan bangga, mereka berkata, "Cheese yang cantik bukan?" Terkadang mereka membagikannya kepada rekan mereka, tapi kadang juga tidak. "Kami berhak mendapatkan cheese ini," kata Ham lagi. "Kami harus bekerja keras dan lama untuk menemukannya." Ia mengambil sepotong kecil cheese segar lalu memakannya. Setelah itu, Ham pun tertidur, seperti kebiasaannya. Setiap malam, para kurcaci berjalan perlahan menuju tempat tinggal mereka dengan membawa tumpukan penuh cheese dan paginya dengan yakin mereka akan kembali lagi untuk mengambil lebih banyak lagi. Hal ini berjalan sampai beberapa saat. Dalam waktu singkat,
Keyakinan Ham dan How pun berubah menjadi kesombongan akan keberhasilan mereka. Segera, segera mereka terjebak dalam kenyamanan sehingga tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara waktu berlalu, Sniff dan Scurry tetap melakukan kegiatan rutin mereka. Mereka tiba pagi-pagi sekali, mengendus, mencakar, dan melacak daerah sekitar Cheese Station C. Mereka melihat apakah ada perubahan yang terjadi dibandingkan kemarin. Baru kemudian mereka duduk dan memakan cheese. Suatu pagi, mereka tiba di Cheese Station C dan melihat tidak ada lagi cheese di sana. Mereka tidak heran sama sekali karena Sniff dan Scurry sudah memperhatikan bahwa simpanan cheese tersebut semakin hari semakin menipis belakangan ini. Mereka sudah siap dengan keadaan ini dan secara insting tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka saling melihat, melepaskan sepatu lari yang mereka ikat dan gantungkan di leher, kemudian mengenakannya, lalu mengencangkan tali pengikatnya. Tikus tidak melakukan analisis yang berlebihan. Bagi tikus, masalah dan pemecahannya sama sederhananya. Situasi di Cheese Station C sudah berubah, maka Sniff dan Scurry memutuskan untuk berubah juga. Mereka berdua mencarinya kembali di dalam labirin. Sniff pun mulai mengangkat hidungnya, mengendus, dan menganggukkan kepalanya ke arah Scurry yang dengan cepat segera berlari masuk ke dalam labirin sementara Sniff mengikutinya dari belakang secepat ia bisa. Dengan cepat, mereka berangkat untuk menemukan cheese baru. Siangnya, masih pada hari yang sama, Ham dan How tiba di Cheese Station C. Mereka tidak memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi setiap hari, sehingga mereka merasa yakin bahwa cheese mereka pasti ada di sana. Mereka tidak siap menghadapi kenyataan di depan mereka. Apa? Tidak ada cheese? Teriak Ham. Kemudian ia terus berteriak-teriak. Tidak ada cheese! Tidak ada cheese! Seolah-olah jika ia berteriak sekeras mungkin, seseorang bakal mengembalikan cheese-nya. Who moved my cheese? Teriaknya. Akhirnya, sambil berkacak pinggang, wajahnya berubah merah padam. Ia pun meraung keras sekali. Ini tidak adil. How hanya menggeleng-gelengkan kepalanya tak percaya. Ia pun juga merasa yakin pasti menemukan cheese di Cheese Station C. Ia berdiri di sana lama sekali, terpaku karena terguncang. Ia sama sekali tidak siap menghadapi hal ini. Ham meneriakkan sesuatu, namun How tidak ingin mendengarkannya. Ia tidak mau menghadapi apa yang sedang terjadi. Ia pun berusaha menyingkirkannya. Tindakan para kurcaci sangat tidak menarik dan tidak produktif namun bisa dipahami. Menemukan cheese bukan pekerjaan mudah dan bagi para kurcaci lebih besar lagi artinya dibandingkan dengan hasil yang hanya bisa dimakan setiap hari. Menemukan cheese adalah cara memenuhi pemikiran mereka bahwa mereka berhak untuk bahagia. Bagi para kurcaci, cheese mempunyai arti lebih, tergantung dari rasanya. Bagi sebagian dari mereka, menemukan cheese berarti menemukan hal-hal yang bersifat material. Bagi yang lainnya, bisa berupa hidup sehat atau mencapai kepuasan spiritual. Bagi How, menemukan cheese berarti menemukan rasa aman, mempunyai keluarga yang saling mencintai suatu hari nanti, dan tinggal di rumah yang nyaman di Cedar Lane. Sedangkan bagi Ham, cheese akan menjadi cheese besar, alat pengaruh yang digunakannya untuk mempengaruhi orang lain dan untuk memiliki rumah besar di daerah elit, Camembert Hill. Karena cheese sangat berarti bagi mereka,
Kedua kurcaci tersebut memerlukan waktu yang lebih lama untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Hal yang bisa mereka pikirkan hanyalah tetap mencari-cari di sekitar cheese station C untuk memastikan bahwa cheese tersebut memang benar-benar sudah lenyap. Sementara Snip dan Scurry bergerak dengan cepat. Ham dan How hanya mengomel dan termenung-menung saja. Mereka mengutuk dan memprotes ketidakadilan yang terjadi. How merasa sangat tertekan. Apa yang akan terjadi jika besok pun tidak ada cheese di sini? Ia harus membuat rencana ke depan berdasarkan kejadian cheese ini. Para kurcaci masih belum percaya mengapa hal ini bisa terjadi. Tak ada satu orang pun yang memberi peringatan kepada mereka. Ini tidak benar. Hal ini tidak biasanya terjadi. Malam itu, Ham dan How pulang ke rumah dalam keadaan lapar dan gundah. Namun, sebelum mereka pergi, How menulis di dinding. Semakin penting arti cheese bagi Anda, semakin ingin Anda mempertahankannya. Keesokan harinya, Ham dan How meninggalkan rumah mereka dan kembali ke cheese station C lagi dengan harapan siapa tahu bisa menemukan cheese mereka. Situasinya tidak berubah. Cheese itu sudah tidak ada lagi di sana. Para kurcaci tidak tahu harus berbuat apa. Ham dan How hanya berdiri saja di sana, seperti dua buah patung. How menutup matanya rapat-rapat dan menutupkan tangan ke telinganya. Ia hanya ingin menyingkirkan semuanya. Ia tidak mau tahu bahwa simpanan cheese-nya semakin berkurang. Ia yakin bahwa cheese-nya diambil semuanya sekaligus secara tiba-tiba. Ham menganalisa situasi tersebut berkali-kali sampai akhirnya otaknya yang canggih dan sistem kepercayaannya yang besar mengambil alih. Mengapa mereka memperlakukan aku seperti ini? Tuntutnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Akhirnya, How membuka matanya, melihat sekeliling ruangan dan berkata, "Ngomong-ngomong, kemana Snip dan Scurry? Apakah mereka tahu sesuatu yang tidak kita ketahui?" "Apa yang mereka ketahui?" kata Ham sinis. Lanjut Ham, "Mereka cuma tikus biasa. Mereka hanya merespons apa yang terjadi. Kita adalah kurcaci. Kita lebih pintar dari tikus-tikus itu. Kita harus mampu menemukan jawaban terhadap apa yang telah terjadi." "Aku tahu kita lebih pintar," kata How. "Namun, tampaknya kita tidak bertindak lebih pintar saat ini. Situasi di sini telah berubah, Ham. Mungkin kita perlu berubah dan melakukan hal yang berbeda." "Mengapa kita harus berubah?" tanya Ham. "Kita kurcaci, kita beda. Hal semacam ini tidak selayaknya menimpa kita. Atau jika terjadi, setidaknya kita mendapatkan keuntungan darinya." "Mengapa kita harus mendapatkan keuntungan?" tanya How. "Karena kita berhak," kata Ham mantap. "Berhak atas apa?" tanya How ingin tahu. "Kita berhak atas cheese kita." "Mengapa?" tanya How lagi. "Karena bukan kita yang menyebabkan bencana ini," kata Ham. "Ini disebabkan oleh orang lain. Maka kita harus mencari tahu." How mengusulkan, "Mungkin sebaiknya kita berhenti menganalisa situasi ini dan mulai pergi mencari cheese yang baru." "Oh tidak," debat Ham. "Aku akan mencari akar permasalahannya." Sementara Ham dan How masih mencoba memutuskan apa yang akan mereka lakukan,
Snip dan Scurry telah menemukan jalan mereka. Mereka masuk jauh ke dalam labirin, keluar masuk terowongan dan koridor yang ada, mencari cheese di setiap cheese station yang mereka temukan. Mereka tidak memikirkan hal-hal lain selain mencari cheese baru. Memang, mereka tidak langsung menemukan cheese selama beberapa waktu, sampai akhirnya tiba di suatu bagian labirin yang belum pernah mereka datangi sebelumnya, Cheese Station N. Mereka memekik kegirangan. Mereka menemukan apa yang mereka cari-cari. Persediaan cheese baru yang sangat banyak. Mereka tidak bisa mempercayai penglihatan mereka. Tempat itu adalah toko cheese terbesar yang pernah dilihat oleh para tikus. Sementara itu, Ham dan How masih kembali ke Cheese Station C untuk mengevaluasi keadaan mereka. Mereka sekarang mulai menderita karena kelangkaan cheese. Mereka menjadi putus asa dan saling menyalahkan satu sama lain sebagai penyebab penderitaan mereka. Seringkali How memikirkan rekan tikus mereka, Snip dan Scurry, serta bertanya-tanya apakah mereka sudah menemukan cheese atau belum. Ia yakin sekali mereka juga mengalami masa-masa yang sulit karena berlarian di dalam labirin yang tidak sedikit pun menjanjikan kepastian. Namun ia juga tahu bahwa keadaan semacam itu hanya akan berlangsung sementara. Terkadang, How membayangkan Snip dan Scurry telah menemukan cheese baru dan sedang menikmatinya. Ia membayangkan mungkin sebaiknya ia juga berpetualang lagi di labirin dan menemukan cheese baru yang masih segar. Ia bahkan hampir bisa merasakannya. Semakin jelas, How melihat gambaran dirinya menemukan dan menikmati cheese baru, semakin kuat pula dorongan dari dalam dirinya untuk meninggalkan Cheese Station C. "Ayo kita pergi," teriaknya tiba-tiba. "Tidak," balas Ham dengan cepat. "Aku senang di sini, nyaman. Kita sudah kenal. Di samping itu, di luar sana sangat banyak berbahaya. Sama sekali tidak, bantah How. Kita sudah menjelajahi banyak tempat sebelumnya. Kita bisa melakukannya lagi. Aku sudah terlalu tua untuk itu, kata Ham. Dan aku takut. Aku tidak ingin tersesat dan mengolok-ngolok diri sendiri. Kamu juga kan? Mendengar itu, ketakutan How akan kegagalan pun muncul kembali. Dan harapannya untuk menemukan cheese baru pun surut. Jadi, setiap hari mereka tetap melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan selama ini. Mereka pergi ke cheese station C, tidak menemukan cheese, lalu pulang ke rumah dalam keadaan khawatir dan putus asa. Mereka berusaha menolak kenyataan yang terjadi, namun hal itu malah membuat mereka sulit tidur, sehingga membuat mereka kehilangan tenaga pada keesokan harinya dan menjadi semakin mudah tersinggung. Rumah mereka bukan lagi tempat peristirahatan bagi mereka seperti sebelumnya. Mereka sulit tidur dan sering mimpi buruk tentang tidak menemukan cheese sama sekali. Namun, Ham dan How tetap saja kembali ke Cheese Station C dan menunggu di sana setiap hari. Menurut Ham, tahu tidak, jika saja kita bekerja lebih keras lagi, kita akan menemukan bahwa tidak ada perubahan besar. Cheese itu mungkin saja ada di dekat kita. Mungkin mereka menyembunyikannya di balik dinding. Keesokan harinya, Ham dan How kembali dengan membawa peralatan. Mereka membawa pahat, sementara Ham membawa pahat
sementara How memukul-mukulkan palu sampai mereka membuat lubang di dinding cheese station C. Mereka mengintip ke dalamnya, namun tetap tidak menemukan cheese. Mereka kecewa, namun masih yakin bahwa mereka bisa memecahkan masalah itu. Maka mereka mulai bekerja lebih pagi, tinggal lebih lama, dan bekerja lebih keras. Namun setelah beberapa lama mereka bekerja, yang mereka dapatkan hanyalah lubang besar di dinding. How mulai menyadari adanya perbedaan besar antara aktivitas dan produktivitas. Mungkin, kata Ham, kita sebaiknya duduk dulu dan melihat apa yang akan terjadi. Cepat atau lambat, mereka pasti akan menaruh cheese itu lagi di sini. How sangat ingin mempercayainya, maka setiap hari ia pulang ke rumah hanya untuk beristirahat dan kembali dengan enggan bersama Ham ke cheese station C. Namun, cheese tidak pernah muncul lagi. Saat itu, mereka menjadi semakin lemah karena lapar dan tertekan. How mulai bosan menunggu dan berharap akan adanya perubahan situasi. Ia mulai menyadari semakin lama mereka berada dalam keadaan tanpa cheese, keadaan mereka akan bertambah parah. How tahu mereka sudah sampai pada batas kekuatan dan kesabaran mereka. Akhirnya, pada suatu hari, How menertawakan dirinya sendiri. How, lihatlah keadaan kita. Kita tetap melakukan hal yang sama, terus-menerus dan bertanya-tanya mengapa keadaan tidak bertambah baik. Jika ini tidak bisa dibilang konyol, pasti ada istilah yang lebih lucu lagi. How tidak menyukai ide untuk berlarian lagi di labirin karena ia tahu akan tersesat dan tidak tahu di mana ia akan menemukan cheese. Namun, ia harus menertawakan kebodohannya dan bagaimana rasa takutnya telah mempermainkan dirinya. Ia bertanya kepada Ham, "Di manakah kita meletakkan sepatu lari kita?" Butuh waktu lama untuk menemukannya, karena mereka telah memindahkan barang-barang saat menemukan cheese mereka di cheese station C. Dan menurut mereka saat itu tidak akan memerlukan sepatu itu lagi. Ketika Ham melihat rekannya mulai mengenakan peralatan larinya, ia berkata, "Kamu tidak serius akan berlarian di dalam labirin lagi kan? Mengapa tidak menunggu saja di sini bersamaku sampai mereka menaruh cheese lagi di sini?" "Karena kamu tidak memahaminya," kata How. "Aku sebenarnya juga tidak ingin kembali ke sana. Namun sekarang aku sadar mereka tidak akan pernah mengembalikan cheese yang lalu ke sini. Inilah saatnya menemukan cheese baru." Ham membantah. "Tapi bagaimana jika di luar sana juga tidak ada cheese? Atau kalaupun ada, tapi kamu tidak bisa menemukannya?" Aku tak tahu," jawab How. Ia sudah menanyakan pertanyaan yang sama kepada dirinya sendiri berkali-kali dan merasakan ketakutannya muncul kembali. Ketakutan yang membuat ia berada di tempat yang sama sampai saat ini. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, "Di manakah kesempatan yang lebih besar untuk menemukan cheese? Di sini atau di dalam labirin?" Ia membayangkan satu gambar dalam angannya. Ia melihat dirinya sendiri keluar dari labirin dengan senyum di wajahnya. Meskipun gambaran itu mengejutkannya, namun hal itu membuatnya merasa lebih baik. Ia melihat dirinya tersesat berkali-kali di dalam labirin, namun cukup percaya diri bahwa akhirnya ia menemukan cheese baru
di luar sana bersamaan dengan hal-hal baik yang menyertainya. Ia mulai mengumpulkan keberaniannya. Kemudian, ia mulai menggunakan imajinasinya untuk menggambarkan gambaran yang paling ia yakini dengan detail yang realistis bahwa ia akan menemukan dan menikmati rasa cheese baru. Ia melihat dirinya sedang makan cheese Swiss yang berlubang-lubang, cheese cheddar, dan cheese Amerika yang berwarna oranye terang, cheese mozzarella dari Italia, dan lembutnya cheese Prancis Camembert, serta kemudian ia mendengar Ham mengatakan sesuatu dan menyadari bahwa mereka masih di dalam cheese station C. Howe berkata, Ham, kadangkala sesuatu itu berubah dan mereka tidak akan pernah sama lagi. Hal ini sama seperti yang terjadi dulu. Itulah hidup. Kehidupan harus berjalan, dan kita pun harus demikian. Howe melihat pada rekannya yang diam saja dan mencoba menjelaskan pemikirannya kepadanya. Akan tetapi, ketakutan Ham sudah berubah menjadi kemarahan. Ia tidak lagi mau mendengarkan. Howe tidak bermaksud menyinggung temannya, akan tetapi ia harus menertawakan betapa bodohnya mereka berdua. Saat Howe bersiap-siap untuk berangkat, ia mulai merasa lebih bergairah. Tahu bahwa akhirnya ia bisa menertawakan diri sendiri, merelakan, dan bergerak maju. Howe tertawa dan mengumumkan, "Inilah waktunya berlabirin." Ham tidak tertawa dan juga tidak bereaksi. Howe mengambil batu kecil yang tajam dan menuliskan bahan untuk dipikirkan oleh Ham di dinding, sama seperti kebiasaannya. Howe bahkan menggambar cheese di sekelilingnya, dengan harapan tulisan itu bisa membuat Ham tersenyum, tergugah, dan mulai mengejar cheese baru. Akan tetapi, Ham tidak ingin melihatnya. Tertulis, "Jika Anda tidak berubah, Anda akan punah." Kemudian, Howe menjulurkan kepalanya keluar dan mengintip dengan cemas ke arah labirin. Ia berpikir, kenapa ia bisa terjebak dalam situasi tanpa cheese seperti ini. Ia pernah punya keyakinan bahwa bisa jadi di dalam sana tidak ada cheese, dan mungkin ia tidak akan pernah menemukannya. Keyakinan yang timbul karena ketakutannya itu telah membekukan dan membunuhnya. Howe tersenyum. Ia tahu Ham pasti sedang bertanya-tanya, "Who moved my cheese?" Namun saat ini Howe sedang bertanya pula, "Mengapa aku tidak bangkit dan bergerak bersama cheese lebih awal?" Saat ia mulai masuk ke dalam labirin, Howe menoleh lagi ke belakang dan bisa merasakan kenyamanannya. Ia bisa merasakan dirinya ditarik ke daerah yang telah dikenalnya dengan baik, walaupun ia sudah lama tidak lagi menemukan cheese di sana. Howe menjadi lebih cemas dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar ingin pergi ke dalam labirin. Ia menuliskan pepatah di dinding yang ada di depannya dan menatapnya beberapa saat. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak takut? Ia memikirkannya. Ia tahu kadang rasa takut penting juga. Saat rasa takut menyerang, segala sesuatu akan menjadi semakin buruk jika kita tidak berbuat sesuatu, sehingga hal itu bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Namun, rasa takut tak akan berguna jika terlalu takut, sehingga Anda tidak berani melakukan apapun. Ia melihat ke sebelah kanannya, di bagian labirin yang belum pernah dijelajahinya, dan rasa takutnya pun mulai menyerang. Kemudian,
Ia mengambil napas dalam-dalam, berbelok ke kanan, masuk ke dalam labirin, sambil berlari-lari kecil menuju ke tempat yang belum diketahuinya. Saat ia mencoba menemukan jalannya, pada mulanya Hao merasa khawatir. Jangan-jangan ia sudah terlalu lama menunggu di cheese station C. Ia sudah lama tidak makan cheese yang membuat keadaannya saat ini lemah. Ia memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih sulit untuk berjalan di dalam labirin dibanding dulu. Ia memutuskan jika ia mendapat kesempatan sekali lagi, ia akan keluar dari zona kenikmatannya dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secepat mungkin. Hal itu akan membuat segalanya lebih mudah. Kemudian Hao tersenyum simpul saat melihat dalam pikirannya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Selama beberapa hari, Hao bisa menemukan sedikit cheese di sini dan sedikit lagi di sana. Namun, jumlahnya tidak cukup banyak untuk bertahan lama. Ia berharap bisa menemukan cheese dalam jumlah cukup besar, sehingga bisa dibawa kembali ke tempat Ham berada, dan untuk membujuknya keluar dan kembali masuk ke dalam labirin. Namun saat ini, Hao masih belum begitu percaya diri. Ia masih sering kebingungan di dalam labirin. Banyak hal yang sudah berubah sejak terakhir kali ia masuk ke sana. Saat ia merasa sudah mendapat kemajuan, tiba-tiba ia mendapati dirinya tersesat dalam lorong-lorong labirin. Perkembangannya seperti maju 2 langkah, lalu mundur lagi 1 langkah. Itulah tantangannya. Namun ia mengakui bahwa kembali ke labirin memburu cheese tidaklah seburuk yang ia takutkan sebelumnya. Setelah lewat beberapa waktu, ia mulai bertanya-tanya, apakah cukup realistis jika ia berharap dapat menemukan cheese baru? Apakah ia telah makan lebih dari yang bisa ia makan? Kemudian ia tertawa, menyadari bahwa saat ini tak ada sesuatu yang bisa ia makan. Setiap kali ia merasa takut, ia mengingatkan diri sendiri akan apa yang sudah ia lakukan. Betapa tidak nyamannya saat itu, bahwa keadaan saat ini jauh lebih baik dibanding dengan keadaan tanpa cheese untuk dimakan. Kini ia memegang kendali, tidak lagi pasrah pada keadaan. Kemudian, ia mengingatkan dirinya sendiri, jika Sniff dan Scurry saja bisa berjalan terus, tentu ia juga bisa. Kemudian, saat Hao melihat kembali ke belakang, baru disadarinya bahwa lenyapnya cheese di cheese station C tidaklah terjadi begitu saja seperti yang dipercayainya selama ini. Jumlah cheese yang ada memang semakin berkurang, dan yang tertinggal pun sudah tua, yang rasanya sudah tidak enak. Bahkan jamur pun sudah bertumbuhan di atas cheese-cheese tua itu. Namun ia tidak begitu memperhatikan. Diakuinya juga, jika ia menyempatkan diri memperhatikan hal-hal tersebut, pasti ia sudah bisa menduga apa yang akan terjadi. Namun itu tidak ia lakukan. Sekarang Hao sadar bahwa perubahan tidak akan mengejutkannya jika ia selalu memperhatikan kejadian-kejadian yang ada dan mengantisipasi perubahan yang terjadi. Mungkin itulah yang telah dilakukan oleh Sniff dan Scurry. Ia memutuskan untuk lebih waspada mulai sekarang. Ia akan menyongsong perubahan yang datang dan mengatasinya. Ia akan lebih memperhatikan nalurinya untuk merasakan saat perubahan yang terjadi dan mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri. Ia berhenti untuk beristirahat dan menulis di dinding labirin. Ciumlah cheese sesering mungkin, sehingga Anda tahu saat ia mulai membusuk. Beberapa waktu kemudian, sesudah sekian lama tidak juga menemukan cheese, Hao menemukan sebuah cheese station besar yang tampak menjanjikan. Namun, saat ia masuk ke dalamnya,
Ia sangat kecewa karena ternyata kosong. Perasaan kosong ini sudah sering aku rasakan, pikirnya. Ia merasa putus asa dan ingin menyerah saja. Kekuatan Hao jauh menurun. Ia tahu ia tersesat dan takut kalau tidak bisa bertahan hidup. Ia berpikir untuk berbalik arah dan kembali ke Cheese Station C. Paling tidak, jika ia kembali dan Ham masih ada di sana, ia tidak akan sendirian. Kemudian, ia menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Apa yang akan saya lakukan jika saya tidak takut? Hao merasa bahwa ia sudah bisa mengatasi rasa takutnya. Namun sebenarnya ia lebih sering merasa takut dibandingkan keberanian yang ia akui. Bahkan pada dirinya sendiri, ia tidak selalu begitu yakin akan penyebab rasa takut itu. Namun, dalam kondisi yang semakin lemah, ia tahu bahwa sebenarnya ia takut pergi sendiri. Hao tidak mengetahuinya. Hal itu terjadi karena rasa takut yang ditimbulkan oleh berbagai macam kepercayaan yang diyakininya telah mendominasi dirinya. Hao bertanya-tanya apakah Ham juga sudah mulai bergerak atau masih terbelenggu oleh ketakutan-ketakutannya. Kemudian Hao ingat masa-masa terbaiknya saat berada di tengah belantara labirin, yaitu saat ia terus bergerak. Ia menulis lagi di dinding, karena tulisannya lebih merupakan pengingat bagi dirinya sendiri dibanding sebagai petunjuk jalan bagi temannya si Ham, dengan harapan diikuti. Gerakan ke arah baru membantu Anda menemukan cheese baru. Lanjut, Hao melihat jauh ke jalan setapak yang gelap, dan ia sadar kalau ia takut. Apa yang ada di depan sana? Apakah kosong? Atau bahkan lebih buruk lagi? Ada bahaya mengancam? Ia mulai membayangkan hal-hal yang menakutkan yang bisa terjadi pada dirinya. Ia membuat dirinya sendiri ketakutan setengah mati. Kemudian ia tertawa sendiri. Ia sadar bahwa rasa takut akan membuat keadaan menjadi bertambah buruk. Maka ia pun melakukan apa yang akan ia lakukan jika ia tidak takut. Ia bergerak ke arah yang baru. Saat ia mulai berlari memasuki lorong yang gelap itu, ia pun tersenyum. Ia tidak menyadari sebelumnya, namun ia menemukan hal yang menyejukkan jiwanya. Ia merelakan yang telah terjadi dan mempercayai apa yang ada di depannya, meskipun ia tak tahu apa yang menantinya di depan sana. Di luar perkiraannya, ia mulai menikmati apa yang dilakukannya. Mengapa aku merasa sangat senang? Pikirnya keheranan. Aku tidak punya secuil pun. Aku tidak punya cheese secuil pun, dan tak tahu akan kemana. Segera setelah itu, ia tahu apa yang membuatnya bahagia. Ia berhenti dan menulis lagi di dinding. Saat Anda meninggalkan rasa takut di belakang, Anda akan merasa bebas. Hao menyadari bahwa dirinya telah terbelenggu oleh rasa takutnya sendiri. Bergerak menuju arah yang berbeda telah membebaskannya. Sekarang, ia bisa merasakan tiupan angin dingin yang menyegarkan di bagian labirin tersebut. Ia mengambil napas panjang beberapa kali dan merasakan energi baru mengalir ke dalam tubuhnya. Begitu ia bisa mengatasi rasa takutnya, ternyata berada di labirin terasa lebih menyenangkan, berbeda dengan yang dulu dipercayainya. Sudah lama, Hao tidak merasakan hal seperti itu. Bahkan ia sudah hampir lupa betapa menyenangkannya mengejar cheese itu. Agar segalanya menjadi lebih baik, Hao mulai melukis gambar angan-angannya lagi. Ia melihat dirinya secara utuh sedang duduk di tengah tumpukan cheese kesukaannya, baik cheddar maupun brie. Ia melihat dirinya makan cheese favoritnya sebanyak yang ia mau, dan ia menikmati pemandangan yang dilihatnya. Kemudian,
Ia membayangkan bagaimana puasnya ia bisa merasakan rasa cheese yang enak-enak itu. Semakin jelas ia melihat bayangan dirinya menikmati cheese baru, semakin nyata dan yakin bahwa hal itu bisa didapatkannya. Ia bisa merasakan bahwa ia akan memperoleh semuanya. Ia menulis, membayangkan diriku sendiri sedang menikmati cheese baru, bahkan sebelum aku menemukannya, telah mengarahkan aku kepadanya. Hao tidak lagi berpikir tentang kerugian yang bakal ia derita. Sebagai gantinya, ia memikirkan tentang apa yang akan ia peroleh. Ia terheran-heran mengapa sebelumnya ia selalu berpikir bahwa perubahan akan selalu berakibat buruk. Sekarang ia menyadari bahwa perubahan bisa mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Mengapa aku tidak bisa melihat hal ini sebelumnya? Tanyanya pada diri sendiri. Dan kemudian ia pun berlari sepanjang labirin dengan kekuatan dan semangat yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tak lama kemudian, ia menemukan cheese station dan sangat gembira ketika melihat ada sepotong cheese baru terletak di dekat pintu masuk. Ada berbagai jenis cheese yang belum pernah ia lihat sebelumnya, namun semuanya kelihatan enak. Ia mencobanya dan ternyata memang enak. Ia memakan hampir seluruh cheese baru yang ada dan menyimpan sedikit di kantongnya untuk dimakan kemudian, atau bahkan untuk dibagikan kepada Ham. Kekuatannya pun mulai pulih. Ia memasuki cheese station baru itu dengan penuh kegembiraan. Namun ternyata di dalamnya kosong. Sungguh mengecewakan. Seseorang sudah lebih dulu menghabiskan cheese di situ dan hanya meninggalkan kepingan-kepingan kecil cheese baru. Ia menyadari bahwa jika saja ia bergerak lebih cepat, ia akan menemukan banyak cheese baru di sini. Hao memutuskan untuk kembali dan melihat apakah Ham sudah siap untuk bergabung. Saat ia berbalik ke jalan yang pernah dilewatinya, ia berhenti dan menulis di dinding. Semakin cepat Anda melupakan cheese lama, semakin cepat pula Anda menemukan cheese baru. Beberapa saat kemudian, Hao kembali ke cheese station C dan menemukan Ham di sana. Ia menawarkan sepotong cheese baru namun ditolak. Ham menghargai tawaran temannya itu, namun katanya, "Kupikir aku tidak akan suka cheese baru. Itu bukan yang biasa aku makan. Aku ingin cheeseku kembali, dan aku tidak akan berubah sampai aku dapatkan yang aku mau." Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya, kecewa dan dengan enggan kembali keluar seorang diri. Saat ia tiba kembali di ujung tempat terjauh yang pernah ia jelajahi, ia pun merasa kehilangan teman, namun menyadari ia menyukai apa yang sedang ditemukannya. Namun, ia pun merasa kehilangan teman, namun menyadari ia menyukai apa yang sedang ditemukannya. Bahkan sebelum menemukan impiannya, persediaan cheese baru yang banyak, jika ada. Ia tahu bahwa yang membuatnya bahagia bukanlah hanya memiliki cheese. Ia bahagia karena tidak dikejar-kejar oleh rasa takutnya. Ia menyukai apa yang sedang ia lakukan sekarang. Menyadari hal ini, Hao tidak lagi merasa selemah saat ia masih tinggal di cheese station C tanpa cheese. Kesadaran bahwa ia tidak akan membiarkan rasa takutnya menghentikannya dan bahwa ia sekarang menuju ke arah baru membuat Hao bersemangat dan merasa kuat. Sekarang, ia merasa bahwa tinggal menunggu waktu saja sebelum ia menemukan yang ia butuhkan. Bahkan, ia sudah bisa merasakan ia telah menemukan apa yang ia cari. Ia tersenyum saat menyadari Hao menulis di dinding.
Jauh lebih aman pergi mencari cheese di labirin dibanding tetap bertahan dalam keadaan tanpa cheese. Hal kembali menyadari, seperti yang pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu bahwa apa yang kita takutkan tidaklah seburuk yang kita bayangkan. Ketakutan yang kita biarkan berkembang dalam pikiran kita jauh lebih buruk daripada kenyataan sebenarnya. Ia pernah sangat takut kalau tidak bisa menemukan cheese lagi, dan oleh karenanya ia takut untuk mulai mencari. Namun, sejak ia memulai perjalanannya, ia menemukan cukup banyak cheese di lorong-lorong untuk membantunya bertahan. Dan sekarang, ia berencana untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Hanya berencana saja sudah membuatnya bergairah. Pemikirannya di masa lalu telah tertutup oleh awan kecemasan dan ketakutannya. Ia pernah berpikir akan kekurangan cheese, atau cheese-nya tidak bisa bertahan lama. Ia juga lebih banyak berpikir tentang akibat buruk apa yang akan terjadi dibandingkan kebaikan apa yang bisa ia peroleh. Namun, hal itu sudah berubah sejak namun, hal itu sudah berubah saat ia meninggalkan Cheese Station C. Ia pernah punya keyakinan bahwa cheese sebaiknya tidak boleh dipindahkan, dan perubahan adalah sesuatu yang salah. Saat ini, ia menyadari bahwa perubahan akan selalu terjadi, baik kita mengharapkannya atau tidak. Perubahan hanya bisa mengagetkan kita jika kita tidak mengharapkannya dan tidak memperkirakannya. Saat menyadari bahwa keyakinannya telah berubah, ia berhenti untuk menulis di dinding. Keyakinan lama tidak akan membawa Anda kepada cheese baru. How belum lagi menemukan cheese, namun saat ia berlarian di dalam labirin, ia memikirkan pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan. How sekarang sadar bahwa keyakinan barunya membentuk perilaku yang baru pula. Tindakannya saat ini sangat berbeda dengan apa yang ia lakukan saat masih bolak-balik ke stasiun cheese yang kosong dulu. Ia tahu saat Anda mengubah keyakinan Anda, tindakan Anda pun berubah. Bisa saja Anda percaya bahwa perubahan akan mencelakakan Anda sehingga Anda menolaknya. Namun, bisa pula Anda berkeyakinan bahwa penemuan cheese baru akan sangat membantu Anda. Oleh karena itu, Anda menyambut perubahan yang terjadi. Itu semua tergantung dari pilihan keyakinan Anda. Ia menulis di dinding. Saat Anda sadar bahwa Anda bisa menemukan cheese dan menikmati cheese baru, Anda akan mengubah haluan. How mengakui jika saja ia lebih cepat mengatasi perubahan yang terjadi dan meninggalkan Cheese Station C dari awal. Mungkin keadaannya sudah jauh lebih baik. Ia akan merasa lebih kuat dan sehat, lahir, batin, serta siap menghadapi tantangan pencarian cheese baru. Bahkan, mungkin ia sudah menemukannya sekarang. Jika saja ia siap mengantisipasi perubahan daripada membuang waktu untuk menyangkal bahwa perubahan sudah datang. Ia menggunakan imajinasinya lagi dan melihat dirinya telah menemukan cheese baru dan sedang menikmatinya. Ia memutuskan untuk terus menjelajahi bagian-bagian yang belum diketahuinya di dalam labirin dan menemukan sedikit cheese di sana-sini. How pun mulai mendapatkan kembali kekuatan dan kepercayaan dirinya. Saat ia memikirkan tempat asalnya dulu, How merasa gembira karena telah menulis dinding labirin di beberapa tempat. Ia yakin tulisan-tulisan itu bisa menjadi petunjuk jalan bagi Ham jika ia memutuskan untuk meninggalkan Cheese Station C.
Hao hanya berharap ia menuju ke arah yang benar. Ia memikirkan tentang kemungkinan Hem membaca tulisan tangan di dinding dan menemukan jalannya. Ia menulis di dinding, suatu hal yang telah berulang kali dipikirkannya. Memperhatikan perubahan-perubahan kecil sejak awal akan membantu Anda menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang akan muncul. Saat ini, Hao telah bisa melupakan masa lalu dan menyesuaikan diri dengan situasi sekarang. Ia meneruskan pencariannya di dalam labirin dengan kekuatan dan kecepatan yang terus bertambah. Dan tak lama kemudian, terjadilah. Saat ia merasa bahwa ia akan terjebak dalam labirin selamanya, perjalanannya atau setidaknya perjalanannya saat ini berakhir dengan cepat dan menggembirakan. Hao menyusuri sebuah lorong yang belum pernah dimasukinya, berbelok, dan ia menemukan cheese baru di cheese station N. Saat ia masuk, pemandangan di depannya membuatnya sangat terkejut. Tumpukan cheese tampak ada di mana-mana. Benar-benar persediaan cheese terbesar yang pernah dilihatnya. Tidak semua cheese dikenalnya, karena beberapa di antara cheese tersebut ada yang baru pertama kali ini dilihatnya. Untuk sesaat, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar terjadi atau hanya khayalannya saja? Sampai ia melihat dua teman lamanya, Sniff dan Scary. Sniff menyambutnya dengan anggukan kepala, dan Scary melambaikan cakarnya. Perut mereka yang membuncit menunjukkan bahwa mereka sudah cukup lama berada di sana. Hao dengan cepat membalas salam itu dan segera mencicipi semua cheese kesukaannya. Ia melepas sepatu larinya, mengikat kedua talinya, dan mengalungkannya di leher. Snip dan Scary tertawa. Mereka menganggukkan kepala tanda setuju. Kemudian Hao menerjang cheese baru. Saat ia sudah kenyang, diangkatnya sepotong cheese segar dan bersulang. Selamat untuk cheese. Saat Hao menikmati cheese-nya, ia mengingat-ingat kembali pelajaran yang diperolehnya. Ia sadar saat ia merasa takut berubah untuk ia sadar saat ia merasa takut berubah, ia terbelenggu oleh bayangan mengenai cheese lama yang sebetulnya sudah tidak ada lagi. Jadi, apa yang membuatnya berubah? Apakah rasa takut akan mati kelaparan? Hao tersenyum, karena hal semacam itu kadang bisa membantu juga. Kemudian ia tertawa dan menyadari bahwa ia mulai berubah saat ia belajar untuk menertawakan dirinya sendiri atas kesalahan yang ia lakukan. Ia sadar bahwa cara tercepat untuk berubah adalah dengan menertawakan kebodohan diri sendiri. Sehingga kita bisa merelakan, melupakan, dan dengan cepat mulai bergerak. Ia tahu, ia telah belajar hal yang sangat berguna dari rekan tikusnya, Snip dan Scary. Mereka membuat hidup ini sederhana. Mereka tidak melakukan analisa mendalam dan memperumit masalah. Saat situasi berubah dan cheese dipindahkan, mereka berubah dan bergerak mengikuti cheese. Ia akan mengingat hal itu. Hao juga menggunakan otaknya yang luar biasa untuk melakukan hal yang bisa dilakukan lebih baik oleh kurcaci dibandingkan tikus. Ia membayangkan dirinya dengan detail yang sangat nyata, sedang menemukan sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik. Ia mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang dibuatnya di masa lalu dan menggunakannya untuk merencanakan masa depannya. Ia tahu bahwa kita bisa belajar untuk mengatasi perubahan. Anda bisa menjadi lebih sadar untuk tetap menyederhanakan segala sesuatunya, menjadi lebih luwes dan bergerak cepat.
Anda tidak perlu memperumit permasalahan atau membingungkan diri sendiri dengan berbagai keyakinan-keyakinan lama. Anda sebaiknya memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi sehingga saat perubahan besar datang, Anda sudah siap. Ia tahu bahwa ia harus segera menyesuaikan diri. Karena jika Anda tidak segera beradaptasi, bisa jadi Anda tidak akan pernah bisa menyesuaikan diri. Ia juga menyadari bahwa halangan terbesar untuk berubah terletak di dalam diri sendiri, dan masalahnya tidak akan membaik jika Anda tidak berubah. Mungkin yang paling penting adalah selalu ada cheese baru di luar sana, baik kita sadari atau tidak. Dan kita baru bisa mendapatkannya jika kita bisa mengatasi rasa takut dan menikmati petualangan. Ia tahu rasa takut itu penting karena akan menjauhkan kita dari bahaya. Namun, ia menyadari sebagian besar ketakutannya tidak masuk akal dan menghalanginya untuk berubah saat diperlukan. Saat itu, ia tidak menyukai perubahan. Namun ternyata perubahan tersebut menjadi suatu karunia yang mengantarkannya menemukan jis yang lebih baik. Bahkan ia menemukan bagian dirinya yang lebih baik juga. Saat Hao mengingat-ingat hal yang telah dipelajarinya, ia teringat temannya Hem. Ia bertanya-tanya, apakah Hem sudah membaca pesan-pesan yang ia tuliskan di dinding Cheese Station C dan labirin? Apakah Hem sudah memutuskan untuk merelakan dan mulai bergerak? Apakah ia telah masuk ke dalam labirin dan menemukan hal-hal yang membuat hidupnya lebih baik? Ataukah Hem tetap saja membatu karena ia tidak mau berubah? Hao berpikir untuk kembali lagi ke Cheese Station C untuk melihat apakah Hem masih ada di sana. Dengan asumsi, ia masih bisa mengingat jalan kembali. Jika ia menemukan Cheese di sana, ia mungkin bisa menunjukkan cara bagaimana ia bisa keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Namun Hao juga sadar bahwa ia sudah pernah mencoba untuk membuat temannya itu berubah. Hem harus bisa menemukan jalannya sendiri, keluar dari rasa nyamannya dan mengatasi rasa takutnya. Tak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu untuknya atau membujuknya. Ia harus bisa melihat keuntungan dari perubahan yang terjadi bagi dirinya. Hao tahu bahwa ia sudah meninggalkan petunjuk jalan bagi Hem. Dengan itu ia pasti bisa menemukan jalan. Yang diperlukan hanya membaca tulisan tangan di dinding. Ia menghentikan lamunannya dan menulis ringkasan pelajaran yang diperolehnya di dinding terbesar di Cheese Station N. Digambarnya potongan cheese yang besar di sekeliling kebenaran-kebenaran yang diperolehnya, dan ia tersenyum saat melihat apa yang telah ia dapatkan. Tulisan tangan di dinding. Perubahan selalu terjadi. Mereka terus memindahkan cheese. Antisipasi perubahan. Bersiaplah jika cheese dipindahkan. Perhatikan perubahan. Ciumlah cheese sesering mungkin, sehingga tahu kapan mulai membusuk. Sesuaikan diri dengan cepat. Semakin cepat Anda melupakan cheese lama, semakin cepat Anda menemukan cheese baru. Berubah, bergerak bersama cheese. Nikmati perubahan, nikmati petualangan, dan nikmati rasa cheese baru. Bersiaplah berubah dengan cepat, dan nikmatilah lagi dan lagi. Mereka tetap memindahkan cheese. Hao tahu ia telah banyak berubah sejak terakhir kali ia bersama Hem di stasiun Cheese. Namun ia juga sadar bahwa dengan mudah ia bisa kembali ke kebiasaan lama jika ia merasa terlalu nyaman. Oleh karena itu, setiap hari ia memeriksa stasiun Cheese N untuk melihat keadaan cheese-nya. Ia akan melakukan segalanya agar perubahan tidak lagi mengejutkannya.
Meskipun Hao mempunyai persediaan cheese yang sangat banyak, ia masih sering menjelajahi labirin dan mendatangi daerah-daerah baru, sehingga ia akan tetap tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Menurutnya, jauh lebih aman jika ia menyadari pilihan-pilihan yang ada di depannya dibandingkan mengunci diri dalam zona kenyamanannya sendiri. Kemudian, Hao mendengar suara yang menurutnya berasal dari dalam labirin. Saat suara ribut itu semakin keras terdengar, ia sadar bahwa seseorang sedang menuju ke sana. Hem, Hemkah yang datang? Diakah yang akan muncul di belokan sana? Hao berdoa singkat dan berharap, seperti yang sering ia lakukan selama ini, bahwa mungkin akhirnya temannya mampu untuk bergerak bersama Cheese dan menikmatinya. Tamat. Ataukah sebuah awal yang baru? Lanjut ke bagian diskusi, karena untuk ceritanya udah selesai. Setelah itu pada hari yang sama, saat Michael selesai bercerita, ia melihat ke sekeliling ruangan dan melihat mantan rekan-rekan sekelasnya tersenyum padanya. Beberapa di antaranya mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa ia mendapatkan sesuatu yang bagus dari cerita tersebut. Nathan bertanya kepada kelompok itu, "Bagaimana jika kita berkumpul lagi nanti dan mendiskusikannya?" Sebagian besar dari mereka memang ingin membicarakannya. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk bertemu lagi sambil minum-minum sebelum makan malam. Malam itu, mereka berkumpul di Long Hotel. Mereka saling olok tentang menemukan Cheese mereka dan membayangkan diri mereka di dalam labirin. Kemudian, Angela dengan santai bertanya kepada mereka, "Jadi, siapakah diri kalian dalam kisah tadi? Snip, Scary, Ham, atau How?" Carlos menjawab, "Ya, aku telah memikirkannya sore tadi. Aku ingat betul sebelum aku membuka bisnis alat-alat olahraga, saat aku menghadapi perubahan yang sangat dahsyat. Aku bukan Snip, karena aku tidak bisa memperkirakan situasi yang akan muncul dan tidak bisa melihat adanya perubahan lebih dulu. Dan aku sama sekali bukan Scary, karena tidak bisa segera mengambil tindakan. Aku lebih mirip Ham, ingin mempertahankan dalam wilayah ingin bertahan dalam wilayah yang sudah dikenalnya. Sebenarnya, memang aku tidak menginginkan adanya perubahan. Bahkan, aku tidak ingin melihatnya." Michael, yang tidak melihat adanya perubahan sejak mereka jadi sobat kental di sekolah, bertanya, "Kamu bicara apa, sobat?" Kata Carlos, "Perubahan yang tak diinginkan dalam pekerjaan." Michael tertawa, "Kamu dipecat." Bisa dikatakan, aku tidak mau keluar untuk mencari cheese baru. Aku pikir aku punya alasan yang baik untuk tidak menginginkan adanya perubahan. Oleh karena itu, saat hal itu terjadi, aku benar-benar naik darah. Beberapa rekan mereka yang sejak awal hanya berdiam diri mulai merasa nyaman dan mulai membuka suara, termasuk Frank yang bergabung dengan angkatan bersenjata. Ham mengingatkanku akan seorang rekan, katanya. Departemennya akan ditutup. Namun, ia tidak mau menerima kenyataan tersebut. Sementara itu, mereka tetap memindahkan karyawannya. Kami semua mencoba untuk berbicara padanya dan menunjukkan bahwa banyak sekali kesempatan yang ada di perusahaan ini bagi mereka yang mau bersikap fleksibel. Namun menurutnya, ia tidak perlu berubah. Ia menjadi satu-satunya orang yang sangat terkejut saat departemennya ditutup.
Saat ini, ia sedang menghadapi kesulitan-kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang menurutnya tidak mungkin terjadi. Jessica menambahkan, "Aku juga tidak mengira hal itu terjadi juga pada diriku. Namun Cisku telah dipindahkan lebih dari satu kali, terutama dalam kehidupan pribadiku. Kita akan membicarakan hal itu nanti saja." Mereka tertawa ramai, kecuali Nathan. "Mungkin itulah intinya," kata Nathan. "Perubahan terjadi pada kita semua." Ia menambahkan, "Aku berharap keluargaku mendengar cerita Cis sebelum ini. Malangnya, kami tidak ingin melihat perubahan dalam bisnis kami. Dan sekarang semua sudah terlambat. Banyak toko kami yang harus ditutup." Hal itu mengejutkan banyak orang, karena mereka menganggap Nathan sangat beruntung dengan bisnisnya yang sangat kuat dan bisa diandalkan dari tahun ke tahun. "Apa yang terjadi?" tanya Jessica ingin tahu. "Jaringan toko kecil kami tiba-tiba menjadi kuno. Begitu Mega Grosir masuk ke kota kami dengan persediaan barang yang sangat banyak serta harga yang jauh lebih murah. Kami tidak bisa bersaing dengan mereka. Aku mengerti sekarang bahwa kami lebih mirip Ham dibandingkan Smith dan Scary. Kami tetap tinggal di tempat dan tidak berubah. Kami tidak mengacukan hal-hal yang sedang terjadi, dan sekarang kami dalam masalah. Kami seharusnya mengambil beberapa pelajaran dari How, karena kami benar-benar tidak bisa menertawakan diri sendiri dan mengubah apa yang sedang kami lakukan." Laura, yang telah menjadi wanita bisnis, terkemuka mendengarkan, namun tidak begitu banyak bicara sejak tadi. "Aku juga memikirkan cerita itu tadi sore," katanya. "Aku bertanya-tanya, bagaimana caranya agar bisa menjadi seperti How dan bisa melihat jika aku melakukan tindakan yang salah, menertawakan diri sendiri, berubah, dan bertindak lebih baik." Katanya, "Aku ingin tahu betapa banyaknya di antara kalian yang takut akan perubahan." Tak ada seorang pun yang bereaksi. Maka ia mengusulkan, "Bagaimana kalau kita angkat tangan saja?" Hanya ada satu tangan yang terangkat. Iya, tampaknya hanya ada satu orang yang jujur dalam kelompok kita, katanya. Dan kemudian lanjutnya, "Mungkin kalian akan menyukai pertanyaan berikut ini. Berapa banyak di antara kalian yang merasa bahwa orang lain takut akan perubahan?" Hampir semua orang mengangkat tangan mereka. Kemudian mereka tertawa. "Apakah itu artinya penolakan?" jawab Nathan. "Betul sekali." Michael menyetujui. "Seringkali kita bahkan tidak sadar merasa takut." Aku juga demikian. Saat pertama kali aku mendengar cerita itu, aku suka pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak takut? Kemudian Jessica menambahkan, yang aku dapatkan dari cerita tadi bahwa perubahan terjadi di mana-mana dan aku baru akan bisa bertindak lebih baik jika aku mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Aku ingat beberapa tahun yang lalu saat perusahaan kami menjual ensiklopedia dalam bentuk set yang terdiri dari 20 buku. Seseorang mencoba mengusulkan agar kami memasukkan seluruh isi ensiklopedia tersebut ke dalam disket dan menjualnya dengan harga lebih murah. Dengan demikian, kami bisa dengan mudah melakukan revisi, menghemat biaya produksi, dan akan lebih banyak lagi orang yang mampu membelinya. Namun kami menolaknya. "Mengapa kalian menolak?" tanya Nathan. "Karena kami percaya bahwa tulang punggung bisnis kami adalah banyaknya anggota tim penjual yang menawarkan produk itu langsung kepada pembeli dari rumah ke rumah. Kami mempertahankan para penjual itu dengan memberikan komisi besar yang diperoleh dari tingginya harga produk.
Usaha ini sudah berhasil kami jalankan selama bertahun-tahun dan kami yakin akan terus begitu selamanya. Mungkin Laura berkata, mungkin itu yang dimaksudkan dalam cerita tadi tentang kesombongan Ham dan How akan kesuksesan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka harus mengubah hal-hal yang pernah berhasil mendatangkan kesuksesan. Jadi kalian berpikir bahwa cheese lama kalian adalah satu-satunya cheese yang ada, tambah Nathan. Ya, dan kami ingin mempertahankannya. Saat kupikir lagi apa yang menimpa kami, sekarang aku mengerti bahwa mereka bukan saja memindahkan cheese, akan tetapi cheese itu pun punya masa kadaluarsa. Namun demikian, kami tetap tidak berubah. Pesaing kami berubah dan penjualan kami pun anjlok. Kami mengalami masa-masa yang sangat sulit. Sekarang terjadi lagi perubahan teknologi besar-besaran di industri ini dan tampaknya tak ada orang yang mau memusingkan hal itu di perusahaan kami. Tampaknya betul-betul sudah parah. Mungkin aku akan segera kehilangan pekerjaan. Waktunya ke labirin, teriak Carlos. Dan semua orang tertawa termasuk Jessica. Carlos menoleh ke arah Jessica dan berkata, "Bagus, kamu bisa menertawakan diri kamu sendiri." Frank berbagi, "Itulah yang aku peroleh dari cerita tadi. Aku cenderung memperlakukan diriku sangat serius. Aku perhatikan How berubah saat ia akhirnya bisa menertawakan dirinya sendiri dan atas apa yang telah ia lakukan. Tak heran namanya How. How." Kelompok tersebut tertawa terbahak-bahak mendengar permainan kata-kata tersebut. Kemudian Angela bertanya, "Apakah menurut kalian Ham akan berubah dan menemukan cheese baru?" Elaine menyahut, "Menurutku iya." "Menurutku tidak," bantah Corey. Beberapa orang memang tidak mau berubah dan mereka memperoleh akibat dari perbuatan mereka itu. Aku bertemu banyak orang seperti Ham di klinikku. Mereka merasa bahwa mereka berhak untuk mendapatkan cheese. Saat cheese itu dipindahkan, mereka merasa sebagai korban dan mulai menyalahkan orang lain. Dan penyakit mereka menjadi lebih parah dibandingkan orang-orang yang bisa melupakan dan bertindak. Kemudian Nathan berkata pelan, seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. "Menurutku, pertanyaannya adalah apa yang perlu kita lakukan agar bisa merelakan dan apa yang kita butuhkan agar bisa bertindak." Semua terdiam. "Harus kuakui," kata Nathan. "Aku perhatikan bahwa yang menimpa jaringan toko kami juga dialami oleh usaha yang sama di seluruh negeri. Namun aku tetap berharap hal itu tidak akan mempengaruhi usaha kami. Menurutku, mungkin lebih baik jika kita yang memulai adanya perubahan selagi bisa, daripada hanya bereaksi dan berusaha menyesuaikan diri. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah memindahkan cheese kita sendiri." "Apa maksudmu?" tanya Frank. "Aku tak bisa berbuat apa-apa selain bertanya-tanya. Apa jadinya kami sekarang jika saja kami menjual tanah dan bangunan toko-toko lama kami dan membangun sebuah stasiun pertokoan modern untuk bersaing dengan mereka?" jawab Nathan. Menurut Laura, mungkin itulah yang dimaksud oleh How saat ia menuliskan "Nikmati petualangannya dan bergeraklah bersama cheese." Menurutku, ada hal-hal yang tidak perlu berubah. Misalnya, aku ingin tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang aku punya. Namun, saat ini aku sadar, seandainya aku bergerak bersama cheese sejak dulu, mungkin kehidupanku akan lebih baik, jawab Nathan. "Yah, Michael, cerita pendek yang bagus sekali," kata Richard yang selalu skeptis. "Namun bagaimana caramu menerapkannya di perusahaanmu?" Kelompok itu belum tahu bahwa sebenarnya Richard telah menghadapi beberapa perubahan. Baru-baru ini ia bercerai dengan istrinya
Dan saat ini ia sedang berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan membesarkan anak-anaknya yang sedang memasuki usia remaja. Tahu nggak, dulu aku berpikir bahwa pekerjaanku adalah mengatasi masalah-masalah harian saat mereka muncul, di mana sebenarnya yang harus kulakukan adalah merencanakan dan memperhatikan kemana kami berjalan, jawab Michael. Dan ya ampun, aku menyelesaikan masalah-masalah itu 24 jam sehari. Aku tidak memperoleh kesenangan dalam mengerjakannya. Aku merasa berada dalam pertandingan adu cepat lari dengan tikus yang tidak bisa keluar. Jadi, kamu lebih banyak mengelola, padahal seharusnya kamu memimpin, tanya Laura. Benar sekali, jawab Michael. Dan saat aku mendengar cerita Who Moved My Cheese, aku sadar bahwa yang harus kulakukan adalah menggambar cheese baru, sehingga semua orang ingin mendapatkannya. Dan kami bisa menikmati perubahan serta berhasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan. Nathan bertanya, apa yang kamu lakukan di tempat kerjamu? Ya, saat aku bertanya kepada mereka siapa kiranya mereka dalam cerita tersebut, ternyata keempat karakter itu ada dalam organisasi kami. Aku bisa menemukan si Snip, Scary, Ham, dan How yang masing-masing harus ditangani dengan cara yang berbeda. Snip bisa mengetahui perubahan yang terjadi di pasar, sehingga mereka membantu kami untuk merevisi visi perusahaan kami. Mereka kami dorong untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi, bagaimana cara mengubah hal itu menjadi produk dan layanan yang diinginkan oleh para pelanggan kami. Snip menyukai dan menyatakan sangat menikmati bekerja di perusahaan yang mampu mengenali perubahan dan bisa beradaptasi tepat pada waktunya. Scary sangat suka membereskan sesuatu. Oleh karena itu, mereka didorong untuk melakukan sesuatu berdasarkan visi perusahaan kami. Mereka hanya perlu dimonitor supaya tidak berjalan ke arah yang salah. Kemudian, mereka juga diberi hadiah karena telah membawakan cheese baru bagi perusahaan. Mereka sangat senang bekerja di perusahaan yang menghargai tindakan dan hasil. Bagaimana dengan Ham dan How? Tanya Angela. Sayangnya, si Ham adalah orang-orang yang menahan laju pertumbuhan kami, jawab Michael. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sudah merasa sangat mapan atau malah terlalu takut untuk berubah. Beberapa dari mereka hanya mau berubah jika mereka melihat visi yang masuk akal yang kami tujukan kepada mereka, bahwa perubahan akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Ham mengatakan bahwa mereka ingin bekerja di perusahaan yang aman, jadi perubahan harus masuk akal bagi mereka, baru bisa diterima dan meningkatkan rasa aman mereka. Namun kemudian saat mereka merasakan bahayanya jika tidak berubah, beberapa di antara mereka pun berubah dan bekerja dengan baik. Visi perusahaan membantu kami mengubah Ham menjadi How. Apa yang kamu lakukan terhadap Ham yang tidak mau berubah? Tanya Frank ingin tahu. Terpaksa harus kita keluarkan, jawab Michael sedih. Kami ingin mempertahankan semua karyawan kami, namun kami tak tahu jika bisnis kami tidak berubah dengan cepat, kami akan mendapat masalah. Kemudian katanya, berita bagusnya adalah walaupun How pada mulanya ragu-ragu, mereka cukup terbuka untuk mempelajari hal-hal baru, mengubah tindakan mereka, dan menyesuaikan diri, serta membantu kami mencapai sukses. Mereka malah mengharapkan adanya perubahan dan secara aktif mencari perubahan itu. Karena mereka memahami sifat manusia, mereka membantu kami menuliskan visi yang lebih realistis tentang cheese baru yang bisa diterima oleh semua orang. Mereka berkata bahwa mereka ingin bekerja di perusahaan yang bisa memberikan kepercayaan dan perangkat untuk berubah. Dan mereka membantu kami tetap gembira saat kami mengejar cheese baru kami. Kamu mendapatkan semua itu dari cerita tadi? Tanya Richard. Michael tersenyum. Bukan ceritanya, tapi apa yang kita lakukan berdasarkan hal-hal yang dapat kita peroleh dari cerita tersebut. Angela pun mengakui,
Aku sedikit mirip Ham. Jadi untukku, bagian yang sangat menarik dari cerita itu adalah ketika How menertawakan ketakutannya dan melukiskan sesuatu di pikirannya, yaitu saat ia melihat dirinya sedang menikmati cheese baru. Hal itu semua membuatnya tidak begitu ketakutan dan lebih menyenangkan saat memasuki labirin. Dan akhirnya ia pun mendapatkan hasil yang lebih baik. Aku akan melakukannya lebih sering. Frank menyeringai. Jadi Ham pun datang bisa melihat keuntungan yang diperoleh. Frank menyeringai. Jadi Ham pun kadang bisa melihat keuntungan yang diperoleh jika ia berubah. Carlos tertawa, seperti keuntungan untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Angela menambahkan, aku meminta tambahan gaji. Richard, yang selama diskusi terus merengut, berkata, manajerku mengatakan bahwa perusahaan kami perlu perubahan. Menurutku sebenarnya, ia ingin mengatakan bahwa aku perlu berubah. Namun, aku tidak ingin menurutinya. Mungkin aku tidak akan pernah tahu apa yang dimaksudkannya dengan cheese baru itu, atau apa yang akan aku dapatkan darinya. Secercah senyum terlihat di wajah Richard saat ia berkata, harus kuakui aku menyukai gagasan untuk melihat cheese baru ini dan membayangkan diri kita sedang menikmatinya. Hal itu menggugah semangat. Saat kita melihatnya, kita memperbaiki keadaan. Kita menjadi semakin antusias agar terjadi suatu perubahan. Mungkin aku akan menerapkannya juga dalam kehidupan pribadiku. Tambahnya, anak-anakku merasa bahwa hidup mereka tidak akan pernah berubah. Menurutku, mereka bertingkah seperti Ham. Mereka marah. Mereka mungkin takut akan masa depan mereka. Mungkin karena aku belum menggambarkan lukisan cheese baru yang realistik untuk mereka. Mungkin juga karena aku belum melihatnya juga. Mereka terdiam. Mungkin karena beberapa di antara mereka mulai memikirkan kehidupan mereka sendiri. Ya, kata Jessica. Sebagian dari kita di sini berbicara tentang pekerjaan. Namun saat aku mendengarkan cerita itu, aku justru memikirkan kehidupan pribadiku. Menurutku hubungan yang sedang kujalin saat ini adalah cheese lama dengan jamur-jamur yang tumbuh di atasnya. Corey tertawa setuju. Aku juga. Mungkin aku harus melepaskan hubungan yang kurang baik. Angela menyela. Atau mungkin cheese lama itu hanyalah perilaku lama. Yang seharusnya kita lepaskan adalah perilaku yang menyebabkan hubungan kita menjadi buruk. Kemudian tinggal berpindah ke pola pikir dan perilaku yang lebih baik. Wow, teriak Corey. Tepat sekali. Cheese baru adalah persahabatan baru dengan orang yang sama. Menurutku hal ini lebih daripada yang aku pikirkan. Aku suka gagasan tentang melepaskan kebiasaan lama dibandingkan mengakhiri suatu hubungan. Melakukan kebiasaan yang sama terus-menerus hanya akan membuahkan hasil yang sama, kata Richard. Dalam dunia kerja, mungkin sebaiknya aku mengubah caraku bekerja daripada pindah pekerjaan. Mungkin aku sudah menempati posisi yang lebih baik jika aku melakukannya. Kemudian Becky yang tinggal di kota lain namun datang untuk menghadiri reuni berkata, saat aku mendengarkan cerita tadi dan komentar-komentar kalian di sini, aku menertawakan diriku sendiri. Aku telah bertingkah seperti Ham selama ini, mengomel, ragu-ragu, dan takut akan perubahan. Aku tidak menyadari bahwa banyak orang juga melakukannya. Aku takut telah menularkannya kepada anak-anakku tanpa sadar. Saat aku memikirkan itu, aku sadar bahwa perubahan bisa membawa kita ke tempat baru yang lebih baik. Walaupun pada awalnya kami merasa takut. Aku teringat saat anak laki-laki kami baru masuk SMU. Pekerjaan suamiku mengharuskan kami pindah dari Illinois ke Vermont dan anakku uring-uringan karena ia harus meninggalkan teman-temannya. Ia adalah juara renang sedangkan SMU di Vermont tidak punya tim renang. Ia pun marah kepada kami karena memindahkannya. Namun ternyata ia jatuh cinta pada pegunungan di Vermont.
dan kemudian mengambil pelajaran ski, bergabung dengan tim sekolah, dan sekarang hidup bahagia di Colorado. Jika kami telah mendengar cerita Cheese ini bersama sambil minum coklat panas, kami tidak perlu stres. Jessica berkata, "Aku akan pulang dan menceritakan hal ini kepada keluargaku. Aku akan bertanya kepada anak-anakku siapakah aku ini, Snip, Scary, Ham, dan How, dan siapakah mereka menurut diri mereka sendiri. Kami bisa mendiskusikan apa saja, cheese lama yang ada di keluarga kami, dan cheese baru seperti apa yang kami inginkan." Itu ide yang bagus, Richard berkata dan mengejutkan semua orang, bahkan dirinya sendiri. Frank kemudian berkomentar, "Aku akan menjadi seperti How dan bergerak bersama Cheese serta menikmatinya. Dan akan kuteruskan cerita ini kepada teman-teman di angkatan yang saat ini sedang gelisah ingin keluar dari ketentaraan. Dan apa artinya perubahan bagi mereka?" Hal ini bisa menjadi diskusi yang sangat menarik. Ya, begitulah cara kami memperbaiki bisnis kami. Kami mengadakan diskusi-diskusi tentang apa yang kami peroleh dari cerita Cheese tersebut dan bagaimana kami bisa menerapkannya dalam situasi yang kami hadapi, kata Michael. Ternyata hasilnya luar biasa, karena kami juga mempunyai bahasa yang lucu untuk menggambarkan bagaimana cara kami mengatasi perubahan. Hal itu sangat efektif, terutama saat mulai tersebar lebih jauh dalam perusahaan. Nathan bertanya, "Apa yang kamu maksud dengan lebih dalam?" Ya, semakin jauh kita masuk ke dalam perusahaan, akan ada lebih banyak orang yang merasa tidak memiliki kekuatan. Kita bisa mengerti bahwa mereka menjadi lebih takut bahwa perubahan yang terjadi di atas akan mempengaruhi keadaan mereka, sehingga mereka cenderung menolak perubahan. Singkatnya, perubahan yang dipaksakan akan menjadi perubahan yang ditentang. Namun saat cerita Cheese diceritakan kepada semua orang di perusahaan, cerita itu membantu kami mengubah cara pandang mereka akan perubahan. Cerita itu membantu orang tertawa atau setidaknya tersenyum akan ketakutan-ketakutan lama mereka dan ingin segera bergerak. Aku hanya berharap seandainya aku mendengar cerita Cheese ini sejak dulu, tambah Michael. "Mengapa?" tanya Carlos. "Karena pada saat kami berkeliling mengabarkan tentang perubahan yang terjadi, bisnis kami menurun secara drastis dan kami harus mem-PHK banyak orang, seperti telah aku ceritakan tadi, termasuk beberapa teman baik kami. Hal itu sangat berat bagi kami. Namun demikian, mereka yang tetap tinggal dan sebagian besar yang terpaksa harus keluar mengatakan bahwa cerita Cheese tersebut sangat membantu mereka untuk melihat permasalahan dari sudut berbeda dan bisa mengatasinya dengan baik. Bagi mereka yang ter-PHK dan harus mencari pekerjaan baru mengatakan, memang pada mulanya sangat sulit bagi mereka. Namun, begitu mengingat kembali cerita Cheese ini, timbul semangat baru lagi. Bagian mana yang sangat membantu mereka? Tanya Angela. Setelah mereka mengatasi ketakutan mereka, mereka berkata bahwa ada Cheese baru di luar sana menunggu untuk ditemukan. Jawab Michael. Mereka mengatakan bahwa mereka membawa bayangan Cheese baru itu dalam pikiran mereka. Melihat mereka bekerja dengan baik dengan pekerjaan barunya, membuat mereka merasa senang dan membantu mereka saat melakukan wawancara. Beberapa di antaranya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Laura bertanya, "Bagaimana dengan orang-orang yang tetap bekerja di perusahaanmu?" "Ya," jawab Michael. "Mereka tidak lagi mengeluhkan perubahan yang sedang terjadi. Malah sekarang mereka selalu berkata, mereka memindahkan cheese kita. Ayo kita cari cheese baru lainnya." Hal itu menghemat waktu dan mengurangi ketegangan. Tak berapa lama, orang-orang yang menolak perubahan itu mulai melihat keuntungan yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut, dan mereka pun mulai membantu membawa perubahan-perubahan baru. "Menurutmu, mengapa mereka berubah?" tanya Cory. "Mereka berubah setelah tekanan dari rekan kerja mereka berkurang.
Mereka berubah setelah tekanan dari rekan kerja mereka berkurang. Apa yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di mana kalian bekerja jika perubahan yang terjadi dari manajemen puncak? Apakah pendapat sebagian besar dari mereka tentang perubahan baik atau buruk? Tanyanya lagi, buruk. Jawab Frank. Ya, sahut Michael setuju. Mengapa? Karena orang-orang ingin segala sesuatunya tetap sama dan menurut mereka perubahan akan membawa dampak negatif bagi mereka. Saat satu orang berpendapat perubahan itu buruk, yang lainnya pun akan beranggapan sama, kata Carlos. Ya, mungkin mereka tidak merasakannya, kata Michael. Namun, mereka setuju saja agar diterima oleh kelompok. Itu adalah sejenis tekanan dari rekan kerja yang menentang perubahan dalam setiap perusahaan. Becky bertanya, lalu apa yang berubah setelah mereka mendengar cerita Cheese? Michael menjawab dengan lugas. Tekanan rekan kerja tersebut berubah karena tak satu pun yang ingin menjadi Ham. Semuanya tertawa. Mereka ingin mengendus perubahan jauh-jauh hari dan segera bertindak, daripada hanya menggerutu dan tinggal di belakang. Menurut Nathan, itu sangat tepat. Tak satu pun orang di perusahaan kami yang ingin menjadi Ham. Mungkin mereka akan berubah. Mengapa tak kamu ceritakan kisah ini saat reuni kita yang lalu? Ini bisa mengubah keadaan. Memang bisa, kata Michael. Hal itu bisa berhasil, tentu saja, jika setiap orang di perusahaanmu tahu tentang cerita itu, baik perusahaan besar, perusahaan kecil, dan keluarga kalian. Karena perusahaan hanya bisa berubah jika ada cukup banyak orang di dalamnya yang berubah. Kemudian ia melemparkan satu pemikiran terakhir. Saat kami melihatnya bisa dijalankan di perusahaan kami meneruskan cerita itu kepada orang-orang yang mengadakan bisnis dengan kami. Karena kami pun tahu mereka juga sedang menghadapi perubahan. Kami mengatakan bahwa mungkin kamilah cheese baru mereka, yaitu rekan bisnis baru untuk meraih sukses bersama. Kami pun mendapatkan bisnis baru. Hal itu menimbulkan berbagai ide bagi Jessica dan mengingatkannya bahwa pagi ini ada beberapa telepon penjualan yang belum dijawabnya. Ia melihat ke jam tangannya dan berkata, "Ya, sudah waktunya bagiku untuk meninggalkan cheese station ini dan mencari cheese baru." Semua tertawa dan mulai berpamitan. Beberapa dari mereka ada yang masih ingin meneruskan percakapan, namun tahu bahwa mereka harus pergi. Saat mereka keluar, mereka berterima kasih sekali lagi kepada Michael. Saya sangat senang kalau kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari cerita tadi. Yang saya harapkan dari kalian adalah segera mendapatkan kesempatan untuk menceritakannya kepada orang lain lagi, kata Michael sambil mengakhiri pembicaraan. Tamat. Oke teman-teman, untuk cerita Who Moved My Cheese ini sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini dan meneruskannya juga ke orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika ada buku yang mau dibacakan, silakan dituliskan di komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.